Peringatan darurat. Tanggal 19 Juli tahun 2025 Menteri Kesehatan akan menyetujui amandemen Peraturan Kesehatan Internasional atau disebut Amandemen IHR. Indonesia harus menolak perjanjian amandemen IHR ini. 10 alasan utama menolak amandemen IHR. Alasan pertama, definisi baru dari produk kesehatan yang relevan, tidak disebutkan tentang vitamin, mineral, herbal, pengobatan homeopati, atau pengobatan alternatif. Hanya obat-obat farmasi dan terapi berbasis gen dan sel yang dipakai. Jadi ini hanya menguntungkan Big Pharma saja. Jadi Anda tidak bisa menggunakan herbal dan pengobatan alternatif. Alasan kedua, Direktur Jenderal WHO diberi kewenangan untuk menyatakan darurat pandemi hanya berdasarkan penilaiannya sendiri, tanpa sistem pengawasan atau pengimbangan kekuasaan. Negara tidak punya prosedur untuk membatalkan keputusan tersebut. Alasan ketiga, negara-negara diwajibkan untuk mempertahankan atau meningkatkan pendanaan domestik dalam mendukung pelaksanaan peraturan ini. Tidak ada kejelasan besar biayanya, dan WHO tidak punya kewajiban mempertanggungjawabkan hasilnya. Apa kita harus hutang lagi? Alasan keempat, mekanisme keuangan terpusat dan terkoordinasi oleh WHO, ini membuat pendanaan ke WHO secara terselubung, dan WHO bukan lembaga keuangan. Bagaimana mekanisme keuangan akan dikendalikan, tanpa audit yang transparan dan tanpa perlindungan terhadap konflik kepentingan? Pasal ini disisipkan secara diam-diam dalam naskah akhir tanpa dicetak tebal, seolah-olah merupakan bagian dari peraturan lama dan bukan amandemen. Alasan kelima, Direktur Jenderal WHO tidak menyerahkan versi akhir dari amandemen tersebut, seharusnya minimal 4 bulan sebelum pemungutan suara, seperti yang diwajibkan dalam Pasal 55 Ayat 2. Kenapa terburu-buru disahkan, dan kenapa Menkes mendukung ini? Alasan keenam, sangat tidak dapat diterima bahwa orang sehat yang hanya diduga terpapar penyakit menular bisa dikarantina. Alasan ketujuh, semua penyelenggara transportasi umum harus menerapkan tindakan kesehatan, harus menyemprotkan bahan kimia ke penumpang naik dan turun. Ini adalah pelanggaran dari kebebasan dasar kemanusiaan. Alasan kedelapan, negara-negara diwajibkan membuat undang-undang nasional untuk menerapkan amandemen IHR ini. Indonesia sudah menerapkan dalam Omnibus Law Kesehatan kebijakan yang sangat otoriter dan mengganggu kebebasan sipil. Alasan ke-9, pendistribusian produk kesehatan dan aksesnya dipegang oleh Direktur Jenderal WHO, di mana memperkuat sistem WHO dalam mendapatkan keuntungan lewat skema sertifikasi standar WHO dan penggunaan darurat atas produk kesehatan. Negara akan dibuat bergantung dengan WHO, dan WHO mengontrol pasar. Alasan ke-10, menodai hak asasi manusia, memaksa warga atau pelancong menjalani vaksinasi atau tindakan pencegahan lainnya, seperti karantina atau isolasi diri. Tidak ada prosedur bagi menolak dan tidak ada prosedur persetujuan individu, artinya seseorang bisa dipaksa vaksin atau menerima perlakuan medis dari WHO. Kedaulatan kesehatan rakyat Indonesia dalam bahaya. Tolak amandemen IHR.